Saatnya ngopi bareng, namun sebelumnya jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol notifikasinya. Serta bagikan kepada yang lain. Hidup adalah anugerah Tuhan. Shalom saudaraku, bersyukur kepada Tuhan kalau hari ini kita telah sampai pada tanggal 30 Desember tahun 2022. Dan ini artinya kita telah sampai pada hari yang ke-364 di tahun 2022. Kita patut bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan memberikan kepada kita anugerahnya sehingga kita boleh ada sampai hari ini. Ya, anugerah. Semua hanya oleh karena anugerah Tuhan. Kata anugerah atau kasih karunia dalam bahasa Inggrisnya grace adalah pemberian Tuhan kepada manusia, padahal manusia tidak pantas untuk menerimanya. Anugerah atau kasih karunia adalah pemberian dari Tuhan yang sifatnya adalah cuma-cuma. Artinya kita sebagai penerima anugerah itu tidak perlu melakukan apapun untuk menerima anugerah dari Tuhan. Rasul Paulus mengatakan, "Tetapi karena kasih karunia Elohim, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Elohim yang menyertai aku." Rasul Paulus menyadari kalau dia menjadi seorang rasul, semua karena anugerah Tuhan. Sekalipun seharusnya dia tidak layak menerimanya karena masa lalunya yang adalah seorang pemburu orang-orang Kristen. Paulus menerima anugerah Tuhan itu dan mulai memperbaiki hidupnya. Dia bekerja keras dan dia katakan dengan anugerah Tuhan. Dan ini adalah bentuk penghargaan Rasul Paulus terhadap anugerah yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupannya. Saudara, ada banyak orang menganggap bahwa hidup ini adalah milik mereka dan mereka merasa berhak untuk melakukan apapun dalam kehidupan mereka seperti yang mereka mau. Namun kita sebagai orang-orang percaya harus sadar bahwa hidup ini adalah anugerah Tuhan. Karena Tuhan adalah Sang Pencipta dan kita adalah ciptaannya. Tuhan menciptakan kita sesuai dengan kehendak dan rencananya. Itu artinya hidup kita bukanlah sebuah kebetulan, tetapi semua ada di dalam rencana dan kehendaknya. Hidup kita ada di dalam kedaulatan Tuhan dan Tuhan menggunakan kuasanya untuk memelihara hidup kita sampai hari ini. Hidup ini adalah anugerah Tuhan karena Tuhan adalah Sang Penebus kita. Dan karena karya penebusan Tuhan Yesus HaMasiah, maka kita dibebaskan dari belenggu dosa, kita dihindarkan dari kebinasaan, dan kita memperoleh hidup yang kekal di dalam Tuhan. Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Dua hal ini adalah alasan mengapa hidup ini bukan milik kita sendiri. Hidup ini adalah milik Tuhan, maka kita harus hidup untuk Tuhan sesuai dengan kehendak Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan.
sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah Tuhan dalam hidup kita, maka kita harus berkarya lebih giat untuk kemuliaan Tuhan sebagai wujud syukur dan kasih kita kepada Tuhan. Dan suatu kali kelak kita akan mempertanggungjawabkan semuanya kepada Tuhan. Apakah kita sudah menggunakan hidup yang dianugerahkan Tuhan dengan bertanggung jawab atau tidak? Lagu Amazing Grace atau Sangat Besar Anugerahnya yang sedang mengiringi renungan kita hari ini adalah karya John Newton. John Newton dilahirkan pada tahun 1725 di London oleh seorang ibu yang beriman kepada Tuhan, yang meninggal sebelum ulang tahun John yang ke-7. Ayahnya adalah seorang kapten kapal dagang yang berlayar di Mediterania. Ketika John berusia 11 tahun, ia ikut berlayar dengan ayahnya dan melakukan 6 perjalanan sebelum ayahnya pensiun. Akhirnya John Newton pun dipilih untuk bergabung ke dalam Angkatan Laut Inggris. Karena ada sebuah insiden, akhirnya John Newton pun ditangkap di Afrika Barat oleh Amos Chloe yang adalah pedagang budak. Dan dia pun kemudian menjadi salah satu budak dari seorang pedagang budak, dan dia pun ikut disiksa secara brutal. Pada awal tahun 1748, John Newton diselamatkan oleh seorang kapten kapal yang mengenal ayahnya. Dalam kehidupannya di dunia pelayaran, John Newton akhirnya menjadi seorang kapten kapal. Meskipun ia telah memiliki beberapa pelajaran dasar mengenai kekristenan dari ibunya yang telah meninggal ketika dia masih kecil, John Newton tidak terlalu taat untuk menjalankan keyakinannya sebagai orang Kristen. Dalam sebuah perjalanannya, kapal yang dipimpin oleh John Newton terjebak dalam badai yang sangat menakutkan di Irlandia hingga hampir tenggelam. John Newton memohon kepada Tuhan, dan entah bagaimana kapal mereka bergerak hingga berlayar ke darat. John Newton mencatat dalam jurnalnya bahwa suatu kelepasan yang besar telah terjadi. Ketika semua nampak hilang dan kapal pasti tenggelam, dia berseru, "Tuhan, kasihanilah kami." Dan kemudian dalam kabin kapal itu, dia merenungkan apa yang telah dia katakan dan mulai percaya bahwa Tuhan telah memanggilnya melalui badai, dan anugerah Tuhan diberikan bagi hidupnya sekalipun dia adalah orang yang tidak layak untuk menerimanya. Sejak saat itu, John Newton memutuskan untuk berhenti dari seorang kapten kapal dan memutuskan untuk menjadi seorang pelayan Tuhan. John Newton menyadari bahwa penebusan Tuhan dalam hidupnya adalah anugerah Tuhan, dan dia pun menuliskannya dalam lirik Amazing Grace secara harafiah sebagai kesaksian dari kekuatan kasih karunia Tuhan yang memulihkan kehidupannya. Dalam perjalanan pelayanannya, John Newton bertemu dengan William Cowper. Berdua mereka melakukan pelayanan di berbagai tempat, dan bukan hanya itu saja, tetapi mereka berkomitmen bahwa setiap minggu harus ada sebuah himne baru yang mereka ciptakan. Saudara, mungkin kita tidak bisa membuat lagu seperti John Newton, tetapi kita harus menyadari hidup ini adalah anugerah Tuhan. Maka hidup kita seharusnya menciptakan lagu kehidupan melalui kesaksian hidup kita, melalui pelayanan yang kita lakukan dengan komitmen, karena kita menghargai anugerah Tuhan dalam hidup kita. Bapa, kami sungguh bersyukur kepadamu untuk hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Kami menyadari hidup ini adalah anugerah Tuhan. Tuhan menciptakan kami begitu rupa
hingga kami boleh terpelihara sampai hari ini. Bahkan anugerah terbesar Engkau sudah berikan dalam hidup kami. Engkau berikan hidup-Mu bagi kami, agar kami bukan hidup dalam kebinasaan, tetapi hidup di dalam anugerah keselamatan-Mu. Hidup dengan kepastian bahwa kami akan memperoleh hidup yang kekal di dalam Engkau. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk terus menghargai hidup ini sebagai anugerah Tuhan, sehingga kami tidak membuat semuanya menjadi sia-sia, tetapi kami mau memakai setiap kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk mempermuliakan Tuhan, sehingga selalu ada lagu-lagu kehidupan yang keluar dari kehidupan kami sebagai kesaksian yang indah buat banyak orang, dan hidup kami yang kami miliki akan kami pakai untuk melayani Engkau untuk seterusnya sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kami bersyukur kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Seberapa besar engkau menghargai anugerah Tuhan dalam hidupmu, itu nampak melalui hidup dan pelayananmu kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.